Pagi itu di dapur Tuti, Ya dan Iren sedang sibuk menyiapkan dakbalnya. Ren, ambilin ember ceker di belakang ya. Hari ini kita masak banyak banget. Kemarin aja pembeli sampai rebutan beli dakbal pedas kita. Semuanya bilang enak banget. Yang di ember biru itu, Ti, kayaknya warnanya udah beda deh. Aku takut itu ayam tiren. Baunya juga agak aneh. Kita jualan begini terus bisa bahaya loh. Alah, kamu lebay banget, Ren. Nanti juga ketutup sambal gochujang. Gak ada yang bakalan sadar. Orang kalau udah ngerasain pedasnya pasti lupa semuanya. Yang penting enak dan bikin pelanggan balik terus. Tapi Ti, itu ayam tiren dari kemarin sore. Aku cuma takut kalau ada yang sakit gara-gara makan dakbal kita. Aku juga pengen dapat rezeki, tapi bukan dengan cara yang begini. Iren, kalau kamu mau sukses, jangan mikir kecil. Semua orang juga cari untung. Kita ini nggak nipu, cuma ngakal dikit. Yang penting laku dulu, dosa nanti aja mikirnya. Gampang itu. Aku ngerti maksud kamu, Ti, tapi yang salah ya tetap salah. Aku takut rezeki yang kita dapat malah jadi petaka. Aku cuma pengen hidup tenang tanpa rasa bersalah kayak gini, Ti. Udahlah, Ren, gochujang ini udah mau kadaluarsa juga. Tapi sayang banget kalau dibuang, masih bisa dipakai. Asal diaduk rata aja, orang gak bakalan sadar kok. Malah bilang rasanya makin mantep. Ya udah, aku bantuin deh. Tapi aku udah bilang dari awal ya, aku nggak setuju. Kalau nanti ada masalah, aku nggak mau disalahin. Dosanya kamu tanggung sendiri ya, Ti. Jangan lempar ke aku. Aduh, kamu ini kebanyakan mikir. Tobat itu bisa kapan aja, tapi rezeki nggak nunggu. Sekarang tolong nyalain kompornya, biar cepet matang. Nanti pelanggan keburu datang, malah repot sendiri kita. Beberapa jam kemudian Tuti akhirnya mulai berjualan di lapak dakbalnya. Dakbal pedas nagih, ayo dicobain. Sambalnya meledak di mulut nih, tapi rasanya manis di hati. Sekali coba pasti bakalan balik lagi. Udah banyak yang ngantri loh. Jangan sampai kehabisan ya, buruan. Wah, laku keras banget hari ini, Ti. Lihat deh, orang itu sampai rebutan beli. Kamu tuh emang jago banget masak, padahal cuma resep sederhana, tapi bisa bikin semua orang itu ketagihan banget sih. Gokil. Tuti, dakbal kamu ini beda ya, rasanya unik, pedesnya nampol. Aku suka sih, tapi kok rasanya kayak ada sesuatu yang gak biasa. Kamu tambahin apa toh? Wah, Bu Sari, ya rahasia dong. Kalau dikasih tahu nanti semua orang bisa bikin. Pokoknya bumbu aku itu spesial, ada cinta dan kerja keras, makanya rasanya nendang banget di lidah. Walah, ya udah deh, yang penting enak. Aku bungkus 2 porsi lagi ya buat anak-anak di rumah. Mereka pasti suka banget. Semoga perut mereka kuat ya, soalnya ini pedesnya parah banget. Siap Bu Sari, kalau anak-anak doyan suruh mereka ajak teman-temannya juga ya. Nanti aku kasih bonus deh 1 potong biar makin banyak yang jatuh cinta sama dakbal pedesku ini. Tapi Ti, dari tadi ada yang bau aneh dikit. Aku itu jadi agak pusing. Kamu ngerasa juga nggak sih? Oh, itu cuma aroma bumbu Koreanya, Mas. Pedasnya kuat, jadi agak nyegrak di hidung. Udah biasa kok, nanti juga hilang sendiri kalau udah lama di udara. Tenang aja. Ya udah deh. 3 hari kemudian. Namun beberapa orang masih saja curiga dengan dakbal milik Tuti. Kalian sadar nggak, dakbal pedas Tuti itu kok bisa tahan lama banget ya? Aku beli pagi, sorenya masih seger. Padahal biasanya ceker kayak gitu udah basi, apalagi kalau panas-panas di pasar kayak gini. Iya Bu, anehnya dakbal itu nggak pernah kering, sambalnya kayak awet terus. Warna merahnya itu mencolok banget, kayak bukan sambal biasa. Jujur aja ya, saya itu rada takut. Jangan-jangan dia itu pakai bahan tambahan biar awet ya, atau jangan-jangan bumbunya tuh bumbu aneh. Soalnya baunya tuh beda banget dari masakan lain saat di pasar. Aku udah lama curiga, semalam aku nyium aroma dari warungnya. Kayak bau amis tapi ketutup sambil pedas. Aku pengen tahu toh dia pakai bahan apa sih biar bisa tahan lama seharian gitu. Tapi Tuti itu orangnya cuek banget Bu. Aku pernah nanya, dia malah bilang rahasia sukses. Aku pikir cuma gaya aja. Tapi lama-lama kok aku jadi mikirnya jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu. Walah, makin lama makin aneh aja. Aku udah tahu tapi belum pernah nemu dakbal bisa seawet gitu. Besok aku bakalan beli lagi, tapi kali ini aku bakalan perhatiin baik-baik. Siapa tahu kebuka rahasianya.
Bu, kalau emang curiga, mending hati-hati ya. Tuti itu orangnya keras. Kalau tahu digosipin bisa ngamuk. Tapi aku juga penasaran sih, soalnya yang begini itu nggak wajar. Besok kita lihat sama-sama aja deh. Kalau benar-benar ada yang aneh, bisa kita laporkan ke petugas pasar. Masa iya makanan begitu dijual terus? Bisa bahaya buat orang, Bu. Iya, aku nggak mau duduk sembarangan. Tapi aku juga nggak mau diem aja. Besok pokoknya aku mau beli lagi, tapi aku foto diem-diem double-nya itu. Kalau bener ada yang janggal, aku bakalan lapor ke RT. Serius, Bu? Aku dukung deh, biar semuanya jelas. Daripada nanti ada yang kenapa-napa gara-gara makan dakbal basi. Kan bahaya banget buat warga. Iya, Mir, kebenaran harus dicari. Walaupun pedas di awal, kadang yang kelihatan enak di luar justru busuk di dalam. Aku bakalan buktiin sendiri rahasia dapur Tuti besok. Malam itu di rumah Tuti. Aduh, baunya busuk banget sih. Tapi ya udahlah, nanti juga ketutup sambal. Orang-orang mana tahu ini ayam tiren. Yang penting aku keras. Aku itu udah capek miskin. Sekarang waktunya pintar cari uang. Tuti terus membersihkan ceker yang warnanya pucat. Halah, orang lain aja banyak yang curang tapi tetap sukses. Kenapa aku nggak boleh? Aku cuma jualan makanan, bukan maling. Lagian semua juga seneng dakbalku kan? Besok pasti rame lagi. Kalau laku semua, aku bisa beli perhiasan baru, terus beli bumbu yang banyak. Aduh, hidup enak itu nggak perlu jujur ya. Yang penting pintar nutupin dosa. Beberapa hari kemudian Tuti mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Wah, hari ini dapat banyak banget, Ren. Lihat ini. Gila ya, cuma jual dakbal bisa ngasih hasil segini. Untung aku nggak buang ceker yang kemarin. Bener-bener hoki banget deh. Iya sih, Ti. Tapi aku masih kepikiran aja. Gimana kalau ada yang sakit gara-gara dakbal kita? Aku tahu kamu niatnya cari rejeki, tapi caranya itu nggak bener. Aduh Ren, hidup itu nggak usah terlalu banyak mikirin dosa. Yang penting sekarang kita bisa makan, bisa nabung. Dosa mah urusan nanti. Orang lain aja banyak kok yang lebih parah. Santai aja kali. Aku cuma takut, Ti. Kadang yang kelihatan rezeki bisa jadi bencana. Aku tahu kamu niat bantu aku juga. Tapi kalau rezeki kayak gini, apa iya bakalan berkah, Ti? Udah Ren, jangan ngomong gitu mulu. Aku itu capek miskin, aku pengen rasain enaknya punya uang. Ini baru awal, kalau besok makin rame, uang kita bisa makin banyak dong. Iya, tapi aku takut banget kalau Tuhan marah. Kadang uang gampang bikin kita lupa arah, Ti. Jangan sampai kita kejebak dosa yang kita buat sendiri. Haduh, kamu itu ya ngomongnya kayak ustadz aja. Udah deh Ren, dosa kan bisa ditutup kalau niatnya baik. Aku ini cuma pengen hidup enak, nggak salah kan? Lagian semua orang juga cari rezeki. Keesokan harinya kembali berjualan. Wah, ramai banget ya. Ini pasti lapaknya Tuti. Semua orang kayaknya penasaran sama dakbal pedesnya. Aku beli aja deh, sekalian lihat sendiri kayak apa bentuk yang katanya enak banget itu. Wah, Bu Sari datang nih. Mau beli dakbal juga ya, Bu? Ini baru matang, pedesnya lagi pas banget. Hati-hati ya, Bu. Sambalnya bisa bikin keringetan, tapi enak banget deh. Iya Mir, aku pengen nyoba. Tapi kok cekernya warnanya agak beda ya. Kayak pucat tapi ditutupin sambal. Itu udah direbus lama atau gimana toh Mir? Itu resepnya Tuti, Bu. Aku juga nggak tahu pasti sih. Dia yang ngolah semua bahan. Katanya biar teksturnya lembut dan sambalnya nyerap sempurna. Jadi kelihatannya emang agak beda gitu. Iya Bu, tapi justru itu yang enak. Aku itu udah beli 2 kali, nggak pernah basi. Simpan semalam aja masih wangi pedesnya. Pokoknya dakbal Tuti itu lain dari yang lain. Walah, agak lain emang ya. Tapi kok aku ngerasa baunya aneh ya, bukan bau ayam biasa. Tapi ya udahlah, aku beli 1 bungkus aja dulu ya Mir, buat dicicip di rumah. Wah, Bu Sari beli dakbal juga nih. Aku malah juga nyobain enak sih, tapi perut aku itu malah mules semalaman. Mungkin pedesnya kebanyakan kali ya. Haha. Walah, begitu ya Pak. Waduh, bisa aja sih. Tapi kalau pedas biasanya nggak sampai bikin mules gitu. Mungkin ada bahan yang kurang cocok. Walah, menarik juga iki. Namun Bu Sari diam-diam memfoto dakbal Mira.
Ini Bu, pesenannya udah jadi ya. Hati-hati panas. Kalau suka besok balik lagi aja. Toti pasti seneng banget dapat pelanggan setia kayak Ibu. Iya, makasih ya Mir. Dakbalnya menarik banget. Nanti aku kasih kabar ya. Soalnya aku itu paling suka makanan pedas. Tapi hari ini rasanya agak beda di hidung. Wah, beda gimana tuh Bu? Aku juga ngerasa gitu sih. Tapi ya mungkin cuma sugesti aja kali ya. Namanya juga sambal kehujang. Aromanya itu unik katanya. Iya, mungkin cuma perasaan aja. Tapi kadang perasaan itu justru bener loh. Hehehe. Aku coba dulu ya. Makasih semuanya. Nih Mbak, aku punya ayam harga miring banget. Baru aja mau mati semalam, tapi masih bagus banget dagingnya. Kalau Mbak itu mau ambil banyak, aku itu kasih potongan besar deh. Kalau gitu aku ambil beberapa ya. Soalnya butuh banyak buat dagang. Uangnya udah mepet banget sekarang. Ya Mbak, tapi jangan bilang-bilang ya. Namanya juga barang murah, asal dimasak bener gak bakal kelihatan kok bedanya. Orang juga banyak yang beli, asal jangan disimpan lama aja. Wah, murah banget ya Ti. Kok bisa sih? Aku pikir harga ayam segini cuma buat yang udah mau busuk. Tapi ini masih kelihatan seger. Emangnya dapat dari mana Bang? Udah Ren, yang penting masih bagus. Murah gini kan rezeki. Kita hemat, bisa masak lebih banyak. Lagian katanya cuma beda di waktu motongnya aja, bukan ayam jelek kok. Nah itu Mbak pinter, gak usah mikir panjang. Toh kalau udah dimasak sambal pedes, siapa juga yang bisa membedakan. Aku itu bungkusin sekalian ya, biar gak keburu panas. Iya deh, yang penting aman buat dimakan ya Bang. Aku bantu bungkusin ya Ti, nanti kita olah bareng di rumah. Untung banget ya dapat harga segini, bisa bikin jualan makin banyak. Nah gitu dong, jangan kebanyakan nanya. Kadang rezeki itu datang dari tempat yang gak kita duga. Yang penting jangan nolak berkat, nanti malah hilang. Tapi ingat ya Mbak, ini ayam cepat rusak. Jangan disimpan lama, kalau bisa langsung diolah. Aku udah bilang dari awal biar nggak salah paham ya. Siap Bang, tenang aja. Tuti itu jago masak. Kalau udah di tangan dia mah semuanya jadi enak. Makasih ya Bang. Makasih ya Bang, ini bakalan jadi modal besar buat kita. Siapa tahu dari jualan kecil ini aku bisa punya warung sendiri nanti. Sore itu suasana warung mendadak ribut. Beberapa pelanggan yang habis makan dakbal Tuti mulai sit semua. Aduh, perut aku kayak diremes Mbak. Tadi makan dakbal 2 potong aja, tapi langsung mulus banget. Pedes sih enak, tapi kok sekarang rasanya kayak ada yang kebakar di dalam ya. Ya ampun. Astaga Bu, minum dulu ya. Mungkin pedesnya kepedesan. Soalnya sambalnya kuat banget. Aku juga tadi sempat nyicip dikit. Rasanya pedas kayaknya gerak ke tenggorokan. Ini semua abis makan dakbalnya Tuti kan? Aku udah curiga dari kemarin. Sekarang kejadian beneran. Lihat itu warna sambalnya aja aneh banget. Merahnya bukan merah cabai biasa. Tapi Bu, Tuti itu masaknya selalu bersih kok. Aku sering bantu dia di lapak. Dia selalu cuci bahan dulu. Mungkin ini cuma kebetulan aja. Bisa jadi pembelinya gak cocok sama pedesnya. Aku makan pedes tiap hari, tapi baru kali ini rasanya kayak gini. Pedesnya nyengat banget, kayak ada bahan basi di dalam. Tolong deh, aku mau pulang dulu, takut kenapa-napa nanti. Mira, kamu jangan tutup mata. Aku udah foto buktinya kemarin. Cekernya warnanya pucat, bukan ayam seger. Aku yakin dia pakai ayam tiren atau bumbu basi. Ini udah kelewatan. Tapi aku nggak tahu Bu. Aku cuma bantu jualan. Aku pikir semua bahan dari pasar normal. Masa sih Tuti bisa kayak gitu? Aku udah kerja sama dia dari lama Bu. Kadang orang yang kita percaya justru paling jago nutupin kebohongan Mir. Aku nggak mau nuduh asal. Tapi ini udah keterlaluan. Aku mau bawa foto dan lapor ini ke ketua RT sekarang. Tolong cepat ya Bu, biar nggak ada lagi yang ikut kena. Aku nggak mau orang lain ngalamin sakit perut kayak gini. Dakbalnya enak sih, tapi pedesnya kayak racun. Malam itu Yuren duduk di kursi kayu, wajahnya pucat dan penuh marah. Ia baru dengar kabar kalau beberapa orang keracunan dakbal mereka. Ti, aku udah dengar semuanya. Orang-orang di pasar keracunan habis makan dakbal kita. Kamu bilang bahan kita aman.
Padahal ternyata kamu pakai ayam tiren sama sambal basi. Ya Tuhan, kamu sadar nggak sih? Aduh Iren, pelanin suara kamu Ren. Tetangga bisa dengar. Iya, aku pakai ayam itu, tapi nggak basi kok, masih bagus. Cuma udah semalam aja. Aku cuma pengen hemat, bukan mau nyakitin orang. Hemat? Kamu itu gila, Ti. Nyawa orang bukan buat hemat. Aku kira dulu kamu cuma beli ayam murah biasa, bukan ayam tiren. Kenapa kamu tega banget jual makanan kayak gitu ke orang banyak? Karena aku capek miskin, Ren. Capek terus ngitung uang recehan tiap hari. Sekali aja aku pengen rasain hasil gede. Dan lihat, berhasil kan? Semua orang suka dakbalku. Cuma apes aja, hari ini ada yang salah. Kamu pikir Tuhan bakalan diam aja lihat kamu nipu orang kayak gitu? Semua uang itu kotor, Ti. Aku bantu kamu dari awal karena percaya kamu jujur. Tapi ternyata kamu lebih pilih dosa daripada rezeki halal. Jangan bawa-bawa dosa, Red. Aku nggak butuh siapa-siapa. Orang juga makan dakbalku dengan senang. Lagian baru kali ini ada yang sakit. Belum tentu juga itu gara-gara makananku kan? Kamu masih bisa ngeles juga. Bu Sari udah lapor ke ketua RT. Foto dakbal kamu udah nyebar. Semua orang tahu bahan kamu busuk. Besok bisa aja polisi datang. Kamu sadar nggak seberapa parah ini? Halah, paling cuma gosip pasar. Orang-orang itu iri, Ren. Mereka nggak tahan lihat aku sukses. Bu Sari itu emang sirik dari dulu. Aku nggak takut. Aku bakal hadapin mereka semua. Ti, ini bukan soal iri. Ini soal dosa. Aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Mulai sekarang aku berhenti bantu kamu. Aku nggak mau jadi bagian dari kebohongan ini. Jangan sok suci deh, Ren. Kamu juga nikmatin hasilnya kan? Uang jualan kemarin kamu juga pakai buat belanja. Jangan pura-pura bersih deh. Iya, aku tahu aku salah karena aku percaya sama kamu, Ti. Tapi sekarang aku sadar, aku harus berhenti sebelum semuanya hancur. Aku mending kehilangan uang daripada kehilangan nurani. Pergi aja kalau mau, Ren. Aku gak butuh ya orang yang cuma bisa nyalahin. Aku bisa berdiri sendiri. Aku bakal buktiin kalau semua ini cuma cobaan kecil. 3 hari kemudian. Lapak dakbal Tuti sepi pembeli, cuma lewat tanpa ada berani mampir. Di kejauhan 2 polisi jalan perlahan mendekat. Permisi, ini benar lapak dagangan Ibu Tuti ya? Kami dapat laporan ada beberapa warga keracunan setelah makan dakbal dari tempat ini. Kami mau memastikan dulu bahan-bahan yang Ibu pakai, tolong kerjasamanya ya. Iya Pak, tapi itu nggak benar. Saya nggak pakai bahan aneh-aneh. Semua ini cuma fitnah. Orang pasar suka iri kalau lihat saya rame jualan, Pak. Saya masak bersih kok, sumpah. Fitnah gimana, Ti? Saya sendiri lihat langsung bahanmu kemarin. Ceker kamu warnanya pucat, sambelnya basi. Saya udah foto semua. Ini bukan iri, ini masalah keselamatan orang banyak. Betul Bu Tuti, kami juga dapat keluhan dari beberapa pembeli. Ada yang sakit perut, ada yang muntah. Kami harus tangani ini serius. Kalau benar bahanmu itu kadaluarsa bisa kena pidana loh. Tapi Pak, saya nggak tahu. Saya beli bahan dari pedagang pasar juga. Mungkin ada yang rusak karena cuaca panas. Saya nggak sengaja. Saya cuma jual nyari nafkah, bukan buat nyakitin orang. Tetap aja Bu, semua bahan makanan tanggung jawab penjual. Kami mau meriksa dapur Ibu siang ini. Tolong siapkan semua bahan dan juga catatannya, termasuk sambal dan sisa dakbal yang belum dijual. Ya Allah, saya ini cuma orang kecil, Pak. Saya nggak ngerti aturan-aturan begitu. Saya nggak punya niat jahat, cuma pengen sukses jualan. Tolong jangan langsung nuduh saya begini, Pak. Sukses gak dilarang Bu, tapi kalau caranya itu salah, hasilnya juga salah. Kami cuma mau bantu biar gak ada korban lain. Tolong jujur waktu pemeriksaan nanti, biar semuanya itu jelas. Iya Pak, saya ngerti. Tapi tolong jangan rusak nama saya dulu. Saya bakal buktiin kalau saya nggak salah. Saya cuma pengen hidup tenang, bukan bikin masalah begini. Baiklah, siang nanti kami datang ke rumah Ibu ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Kami cuma pengen tahu kebenarannya. Kalau Ibu jujur gak usah takut. Polisi dan Bu Sari sudah lebih dulu sampai bersama petugas pasar. Tak lama, langkah tergesa-gesa terdengar. Mira datang dengan wajah yang pucat. Bu Sari, aku dengar dari orang pasar katanya Tuti diperiksa polisi. Aku langsung ke sini. Ya Tuhan, ini beneran gudang dakbal Tuti kan? Kok baunya parah banget begini ya?
Iya Mir, ini tempatnya. Dari sini semua masalah mulai. Kami baru nemuin tumpukan gochujang kadaluarsa. Ternyata bukan cuma ayam tiren, bumbunya pun basi. Mira, kamu ngapain kesini? Jangan ikut-ikutan ya, ini cuma salah paham. Nanti semua juga bakalan beres kok. Aku bisa jelasin semuanya. Jelasin? Aku tiap hari bantu kamu ngaduk sambal itu. Kamu bilang bumbunya mahal, impor dari Korea. Aku percaya, ternyata semua ini udah basi dari tahun lalu. Betul Mbak, kami nemu tanggal kadaluarsa di setiap dus Februari tahun yang lalu. Jumlahnya nggak sedikit. Ini bukan kelalaian kecil tapi sebuah kesengajaan. Gochujang udah berjamur semua, kalau dipakai buat dagangan bisa bikin orang keracunan. Ini udah jelas melanggar aturan keamanan pangan. Aku bela kamu di pasar loh waktu Bu Sari nuduh kamu. Aku yang paling keras ngomong kamu itu jujur. Tapi ternyata aku yang dibohongin. Kamu tega banget ya, Aku nggak bermaksud, Mir. Aku cuma kepepet. Aku pikir bumbunya masih bisa dipakai. Cuma sedikit lewat tanggal. Aku nggak mau rugi. Aku cuma pengen bertahan hidup. Tapi dengan cara ini kamu justru bunuh kepercayaan orang, Orang boleh miskin tapi nggak boleh kehilangan hati nurani. Rezeki nggak bakalan berkah kalau dicampur dosa. Kamu nggak cuma ngerusak kepercayaan pembeli, Kamu juga ngerusak nama semua pedagang perempuan di pasar ini. Sekarang orang takut beli makanan. Kamu sadar nggak akibatnya sejauh apa? Aku nyesel, Mir, tapi semuanya udah telat. Aku cuma pengen berhenti susah. Aku nggak mikir panjang. Aku kira ini cuma jalan pintas sebentar, tapi malah jadi mimpi buruk. Sebelum semua ini terjadi, Tuti mengingat masa lalunya. Tuti, udah ya, udah cukup ayamnya buat malam ini. Besok kita jual yang lain, jangan nangis terus ya. Rezeki itu udah diatur, nggak semua orang harus kaya buat bahagia. Tapi Bu, orang-orang kampung pada ngeledek, katanya aku bau ayam, katanya aku anak miskin. Aku malu Bu, kenapa hidup kita kayak gini terus? Aku juga pengen cantik, pengen punya uang. Biarlah omongan orang, yang penting kita jujur nak. Jangan pernah dapetin rezeki dari hal yang haram. Nanti hati kamu jadi keras. Ingat pesan ibu itu ya. Aku nggak mau sabar terus Bu. Sabar nggak bisa bikin perut kenyang. Aku pengen hidup enak. Pengen semua yang hina aku nyesel. Mereka bakalan tahu rasanya ngeliat aku sukses. Jangan simpan amarah itu nak. Dunia keras, tapi hati yang baik bisa bikin hidup tenang. Jangan jual kebaikan cuma buat dibayar gengsi. Maaf Bu, tapi aku udah nggak tahan lagi hidup kayak gini. Aku pengen buktiin kalau aku bisa kaya meskipun harus ngelakuin apa aja. 2 jam kemudian. Semua orang sudah pulang, kini hanya Tuti sendiri berada di rumah itu. Semua udah pergi, semua ninggalin aku. Padahal aku cuma pengen hidup enak, cuma pengen orang lihat aku sukses. Apa salah aku tua? Aku cuma mau bahagia. Apa itu dosa? Tuti mundur tapi kakinya tergelincir oleh sebuah cairan merah yang menetes di lantai. Aku nggak bakal jual lagi. Kok janji nggak bakal curang lagi? Ampuni aku tuh. Jangan siksa aku kayak gini. Tuti akhirnya meninggal dengan keadaan melepuh terguyur air panas.